Selamat datang di channel Blessing Fitting Kitchen Talk dengan saya Agus Gunawan, founder daripada Blessing Fitting Lestari. Hari ini kita akan membahas tentang tren interior design tahun 2025. Kira-kira apa ya yang akan mendominasi tren desain untuk tahun 2025 untuk desain rumah dan ruang kerja. Nah, jika ini Anda ingin tahu warna, material, serta konsep yang populer tahun ini, yuk dengarkan sampai akhir ya. Yuk kita mulai. Yang pertama, kita akan bahas mengenai warna dan palet yang akan mendominasi tren 2025 ini. Nah, tentunya di tahun 2025 ini warna yang sangat populer yaitu warna yang alam, yang hangat, yang natural, yang minimalis ya, back to nature istilahnya ya. Jadi coklat tanah, beige, hijau zaitun itu akan semakin populer karena menciptakan suasana yang tenang dan natural. Kemudian aksen yang berani. Aksen yang berani itu warna-warna berani seperti biru kobal, merah bergedi digunakan untuk memberikan sentuhan yang lebih dinamis, lebih soft ya teman-teman ya. Kemudian juga monokrom modern. Nah, monokrom modern ini kombinasi antara hitam, abu-abu, putih, tetapi juga menjadi favorit untuk tampilan minimalis yang elegan ya. Kita tahu warna hitam, warna putih itu banyak sekali dipakai, kemudian warna beige juga banyak dipakai, warna-warna minimalis. Nah, kemudian material dan tekstur populer yang populer ya saat ini ya. Tentunya sekarang orang udah balik ke back to nature, ke go green ya, artinya material yang ramah lingkungan, penggunaan material daur ulang seperti kayu reclaimed atau juga dan kaca daur ulang semakin meningkat ya. Kita lihat bahwa memang dengan seiring waktu ini banyak sekali sampah-sampah yang bisa didaur ulang dan bisa digunakan kembali sehingga lebih ramah lingkungan. Ya, kemudian bambu dan rotan akan terlihat lebih sering dipakai sebagai desain furniture dan dekorasi. Nah, kita lihat juga bahwa selain warna-warna natural tersebut, rotan sintetis bisa digunakan salah satu hal yang kita gunakan sebagai interior design kita ya. Kemudian tekstur alami itu juga plaster, beton atau bata yang diekspos kemudian dicat dengan warna coklat-coklat tua itu akan lebih baik dipakai sebagai tampilan yang rustic dan modern ya. Jadi teman-teman, kita melihat bahwa kedepannya ini di tahun 2025 ini banyak sekali desain-desain yang lebih alami ya. Nah, kemudian juga kain dengan tekstur alami seperti kain linen wool akan populer dalam upholstery dan dekorasi rumah untuk bagian dalamnya ya. Kemudian metal dan kaca modern, kaca-kaca custom itu banyak dipakai. Aksen logam seperti emas matte, stainless steel untuk tampilan mewah, kemudian juga warna gold yang lebih merah, kemerahan. Nah, itu banyak dipakai sebagai list khususnya untuk di interior design. Nah, kemudian kaca bening dan kaca es juga memberikan kesan yang ruang lebih luas ya. Jadi kita lihat bahwa kaca cermin juga bisa membantu ruang yang kecil bisa menjadi tampaknya lebih lebar, lebih luas ya secara tampilan. Nah, secara konsep desain tren di tahun 2025 ini itu lebih mengarah ke namanya biophilic design. Nah, itu artinya apa? Biophilic design itu adalah sebuah desain di mana desain ini menggambarkan tentang lebih banyak rumah dengan tampilan yang cahaya yang terlihat ya. Jadi lebih banyak unsur kacanya dibandingkan betonnya karena ingin menampilkan suasana yang lebih warm, lebih hangat, dimana dengan tampilan cuaca sinar-sinar dari alam, matahari, kemudian juga udara yang lebih banyak itu akan membuat ruangan rumah Anda atau kantor Anda ataupun sekolah akan lebih natural dan lebih aman, lebih nyaman ya digunakan, sehingga ini menjadi menawarkan keuntungan. Selain itu juga memaksimalkan cahaya alami di sepanjang hari ya. Jadi kalau kita punya desainnya lebih banyak menggunakan kaca, maka tampilan cahayanya akan lebih terang dan juga lebih menghemat energi, save energi. Cuma memang kelemahannya adalah mungkin kalau kita lagi kondisinya panas, kita lebih banyak menggunakan
AC, tapi ini bisa digunakan pakai hordeng ataupun kain linen. Ini juga akan membantu supaya cahaya yang masuk tidak terlalu panas sehingga bisa menghemat energi kita ya. Nah, itu mengenai desain biophilic design ya. Nah, kemudian ada juga mengenai smart home dan teknologi ya. Jadi sekarang ini banyak sekali rumah sudah menggunakan smart home, jadi bisa gunakan untuk save energi. Kita bisa atur schedule penggunaan misalnya rice cooker, water heater atau apapun yang berhubungan dengan electricity, itu kita bisa save dengan menggunakan schedule di timernya di smart home and teknologi. Nah, kemudian juga secara untuk penguncian safety kita ada gunakan juga digital lock ya, yang artinya lebih safety karena menggunakan fingerprint, menggunakan Face ID, kemudian menggunakan IR ya. Jadi lebih kita nggak perlu perlu bawa kunci banyak-banyak, cukup kunci kamar aja sudah cukup ya. Jadi yang keluarnya kita bisa gunakan Face ID, fingerprint ataupun kartu ya. Nah, kemudian juga Japandi ya. Japandi itu lebih perpaduan antara Jepang dan Skandinavia yang sekarang lagi populer ya, tapi dengan tambahan elemen warna yang lebih berani. Nah, bagaimana dengan maksimalis modern ya? Modern ini meskipun minimalisnya tetap ada, tapi trennya tetap juga maksimalis ya, lebih berani dan polanya lebih mulai naik daun. Nah, nanti kita akan bahas mengenai biophilic design secara lebih rinci ya. Ikuti terus video ini. Nah, kemudian untuk interior di berbagai ruangan. Nah, di berbagai ruangan itu untuk dapurnya sendiri lebih banyak open space ya, artinya kitchen islandnya mungkin lebih ditampilkan, kemudian multifungsinya semakin diminati. Jadi nah, ini yang kita mau tampilin juga, nanti kita akan bahas mengenai dapur dengan konsep open space dan ada islandnya. Ikuti terus ya podcast ini. Nah, kemudian mengenai kamar tidur. Nah, kamar tidur ini kita menggunakan headboard bertekstur dan pencahayaan hangat yang semakin trendy, yang semakin utama ya, sekarang makin berkembang. Tempat tidur yang modelnya minimalis ya, kemudian juga ada yang modelnya bertingkat ya, jadi bisa digunakan khususnya untuk space yang kecil. Nah, kemudian juga untuk ruang tamu ini kita gunakan sofa modular yang lebih fleksibel dan mendominasi desain interior yang modern. Nah, untuk kamar mandi sendiri di tren 2025 ini gaya spa dan material batu alam dan tanaman hias itu semakin populer. So, jadi kesimpulannya di tahun 2025 ini bisa dikatakan bahwa orang mulai aware mengenai pencahayaan, go green dan save energy. So, jadi teman-teman, itulah beberapa tren interior design di tahun 2025 yang akan kita bahas di next podcast kita yang mengenai di Blessing Kitchen Talk ini ya. Nah, mungkin semoga ini bisa menginspirasi teman-teman. Nah, mana yang paling menarik buat Anda, teman-teman bisa komen. Nanti mungkin kita bisa akan bahas di episode berikutnya. Dan jangan lupa juga buat teman-teman, bagikan pendapat teman-teman di platform media sosial ataupun juga di kolom chat kami itu, supaya bisa memperkaya teman-teman yang lain yang masuk ke dalam YouTube channel kami. Terima kasih sudah mendengarkan Blessing Kitchen Talk sampai akhir. Jangan lupa follow dan share jika episode ini bermanfaat.